Jungle. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, kembali lagi di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, kali ini kita akan membahas meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, pada surat Az-Zumar ayat 53 ini, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mari kita baca lagi surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysal insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yudzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan yang ketiga ada surat Ali Imran ayat 159. Kita baca bersama-sama lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linatalahum walau kunta fazzan ghalizul qalbi lanfadu min hawliq fa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang kandungan 3 surat yang telah kita baca bersama-sama. Yang pertama, di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk meraih surga, seorang hamba perlu juga ikhtiar sekuat tenaga. Di antaranya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, dan yang terakhir adalah kandungan surat Ali Imran ayat 159. Mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Demikian pula dengan kita. Sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya kita memberi maaf terlebih dahulu. Dengan saling memaafkan, hidup menjadi tenang, harmonis, dan tercipta kerukunan. Nah, selanjutnya di bab ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Adapun huruf qalqalah itu ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, qaf, atau yang sering disingkat menjadi baju di toko. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro atau qalqalah kecil, 2 qalqalah kubro atau qalqalah besar. Nah, di sini kita lihat qalqalah sugro. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Nah, di sini ada contohnya nih qalqalah sugro. Kita ambil contoh pada huruf ba sukun. Cara membacanya yaitu an qiblatihim. Nah, oke. Selanjutnya qalqalah kubro. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakofkan atau berhenti. Sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, dibanding dengan qalqalah sugro, cara membaca qalqalah kubro memantulnya lebih kuat atau mantap. Nah, contohnya salah satu yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, mantul kan huruf qafnya? Ibu ulangin. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ingat, mantulnya lebih kuat dan mantap. Oke, selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.